Baik, perkenalkan nama saya Alimus Belandan Garut, NIM 1803030081, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 5 kelas B, mata kuliah Gerakan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan hasil review buku yang pertama berjudul Gerakan Koperasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama asal mula Gerakan Koperasi. Sebuah koperasi asuransi kebakaran didirikan di Inggris pada awal tahun 1700, sedangkan di Prancis sekitar tahun 1750. Sekelompok pembuat keju berkumpul untuk membentuk koperasi yang tidak diragukan lagi adalah koperasi konsumen pertama di dunia maju. Selama periode ini, ada beberapa upaya untuk memulai bank koperasi atau lembaga kredit di Jerman. Pada tahun 1830 terdapat 300 perkumpulan koperasi yang secara resmi diakui di Inggris, dan Kongres Koperasi pertama bertemu di Inggris pada tahun 1831. Juga pada pertengahan abad ke-18, sekelompok aktivis sosial dan politik Prancis, Inggris, dan Jerman merancang sejumlah komunitas koperasi. Pada tahun 1844, menjelang akhir revolusi industri dan hampir 100 tahun setelah asuransi kebakaran pertama dan koperasi pembuat keju dibentuk, sekelompok 28 penenun di kota Inggris mendirikan toko kecil milik koperasi yang menjual beberapa kebutuhan, dan kemudian seluruh rak persediaan penuh, makanan, dan produk pertanian. Mereka memodifikasi pengalaman mereka dalam prinsip kerjasama Rochdale yang telah diubah dari waktu ke waktu dan sekarang menjadi prinsip aliansi kerjasama internasional. Keberhasilan awal dan popularitas kelompok Rochdale menyebabkan peningkatan jumlah koperasi di benua Eropa, terutama di Belgia dan Jerman, antara tahun 1848 dan 1869. Pada tahun 1930, koperasi konsumen menjadi beberapa bisnis retail terbesar di Eropa Utara. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip koperasi, di mana prinsip koperasi ada 7. Yang pertama, menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, diatur oleh partisipasi anggota demokratif. Yang ketiga, beroperasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota. Yang keempat, tetap bebas dari intervensi dan pemerintah atau kekuatan luar lainnya. Yang kelima, mendidik anggotanya dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat koperasi. Yang keenam, mendorong kerjasama antara koperasi. Dan yang ketujuh, melindungi lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. 6. Prinsip pertama pada dasarnya adalah prinsip Rochdale asli yang ketujuh mengklarifikasi dan memperluas tanggung jawab koperasi pada masyarakat. Ketujuh prinsip ini sekarang sangat direkomendasikan untuk semua koperasi di seluruh dunia oleh internasional. Dalam praktiknya, koperasi ini di seluruh dunia merasa perlu untuk memodifikasi satu atau lebih dari 7 prinsip agar sesuai dengan batas budaya atau hukum setempat. Yang selanjutnya, koperasi di beberapa negara Eropa. Pada pergantian abad ke-20 terdapat lebih dari 2.000 koperasi yang mewakili banyak sektor ekonomi di Inggris. Selama seabad, koperasi ini bergabung satu sama lain hingga saat ini terdapat 39 koperasi multi sektor besar dengan sampai 20 juta anggota, total 10 juta aktif, sekitar 3,8% dari populasi Inggris. Pendapatan kotor dari 39 koperasi ini adalah 12,7 miliar pound pada tahun 2005, mewakili pangsa pasar. Makanan sekitar 5,4% dan pangsa non-makanan 0,8% atau sekitar 2,8% dari total pasar. Pada Juni 2005, Prancis memiliki lebih dari 3.500 koperasi pertanian dengan sekitar 13.500 anggota. Ini
contoh yang diselenggarakan di bawah organisasi Apex Tunggal yang juga terkenal adalah sebuah kelompok perumahan koperasi besar yang menangani 40% hingga 50% dari semua perumahan sewa Prancis. Yang selanjutnya, koperasi pekerja atau produsen di Amerika Serikat. Pada tahun 1791, sekelompok tukang kayu di Philadelphia membentuk koperasi pekerja pertama di Amerika Serikat. Terlepas dari keberhasilan koperasi ini, baru pada tahun 1870 dan 1880, koperasi produk dalam bentuk apapun menarik minat skala besar. Selama periode ini, hampir 200 koperasi pekerja didirikan oleh ksatria buruh, serikat pekerja yang paling berpengaruh saat ini. Semangat koperasi mulai memengaruhi aktivitas di berbagai sektor perekonomian. Pertanyaan tentang pertumbuhan besar perusahaan standar, sifat hierarkis mereka, dan seringkali kecenderungan mereka untuk tidak peka terhadap kebutuhan pekerja atau konsumen memicu banyak eksperimen dengan pembagian kerja, penghapusan jam waktu, pembentukan kelompok berkualitas, dan perusahaan memiliki pekerja. Selanjutnya, bentuk kerjasama kelompok lain. Selain apa yang kita sebut sebagai koperasi sejati yang diorganisir menurut prinsip Recordel, bentuk kerjasama kelompok lain berkisar dari asosiasi pembelaan ternak yang berbagi lahan. Di bagian yang kedua, di sini menjelaskan membandingkan kerjasama persaingan dan upaya individu, di mana ada 3 mode pencapaian. Yang pertama, kompetisi. Persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan, di mana permainan berusaha mengumpulkan poin dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lain. Permainan semacam ini sering juga disebut permainan zero sum, yaitu permainan yang jumlah poinnya tetap sehingga akumulasi poin oleh satu pemain akan mengakibatkan hilangnya poin sebesar yang lain. Rahasia bisnis dan ekonomi serta dengan istilah menang kalah. Anda memenangkan promosi, Anda kalah dalam negosiasi, Anda mengalih persaingan. Kredo persaingan sebagai suatu kebijakan terjalin sangat dalam ke dalam tatanan sosial kita. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai permainan, tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk seluruh kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik mereka. Kerjasama diatur oleh orientasi proses daripada orientasi aturan, dan kerjasama juga melibatkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama atau kebaikan bersama. Ini menggunakan kelompok kecil untuk memaksimalkan produktivitas dan pencapaian suatu sama lain. Dalam situasi kooperatif, individu merasa bahwa mereka hanya dapat mencapai tujuan mereka. Yang berikutnya, upaya individu. Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali. Game seperti ini, solidarity atau memecahkan teka-teki, hanya membutuhkan upaya individu. Ada ilmuwan dan seniman yang lebih menyukai cara pendekatan tugas yang sulit ini dan mungkin akan berasumsi bahwa upaya individu bisa lebih kreatif atau imajinatif daripada proses kelompok untuk beberapa kebutuhan untuk mencurahkan perhatian pada proses kelompok akan mengimatkan kemajuan ke arah upaya kreatif. Dan selanjutnya, kualitas penalaran. Dua studi tersolisasi telah menyerahkan bahwa dalam kondisi yang agak ketat, kerjasama dapat menghambat pembentukan ide dan pemikiran kreatif. Yang selanjutnya, proses untung atau rugi dan transfer kelompok ke perorangan. Kedua kelompok produktivitas dan pencapaian ini sangat sulit untuk dinilai dari studi yang tersedia. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kelompok koperasi melakukan beberapa proyek di tingkat yang lebih rendah daripada orang yang bekerja secara individu. Ini akan menunjukkan kerugian
proses. Untuk proyek-proyek tertentu, orang-orang dalam seni dan musik menunjukkan bahwa bagi individu untuk mempelajari seni mereka harus mengeluarkan banyak waktu dalam latihan dan studi individu, dan bahwa proses kelompok yang menyela latihan semacam ini sering kali membuat pemain yang luar biasa tidak mencapai potensi penuh. Dan selanjutnya, menjawab kemungkinan keberatan. Terlepas dari kekuatan pendekatan kooperatif terhadap produktivitas, kualitas penalaran, perolehan proses, dan transfer, masih ada sejumlah kemungkinan keberatan terhadap kesimpulan positif tentang kerjasama atau tidak diterbitkan. Dan selanjutnya, di bagian 3 kita akan menjelaskan metode ekonomi standar dan globalisasi. Yang pertama, model ekonomi standar. Model ekonomi standar pada dasarnya adalah rumus matematika yang terdiri dari sekumpulan variabel ekonomi dan hubungan satu sama lain. Daftar lengkap variabel dalam rumus ini adalah rumus IMV atau bahan yang diberikan dalam lampiran. Ringkasannya mencakup utang pemerintah, neraca perdagangan, konsumsi barang, tingkat harga, kekayaan rata-rata, penambahan moneter, nilai tukar, pendapatan rata-rata, suku bunga, upah, tarif pajak, laba, tingkat inflasi, dan pengeluaran pemerintah untuk program sosial. Model ini awalnya dirancang untuk membentuk negara-negara Eropa pulih dari kerusuhan akibat Perang Dunia II. Penerapan model tersebut ditambah dengan sejumlah besar uang dari negara-negara sekutu seperti Marshall Plan sangat efektif dalam membentuk benua Eropa, dan Eropa jatuh pertumbuhan yang diukur dengan produk domestik bruto. Dan terakhir, masa depan globalisasi. Para pendukung globalisasi telah mengizinkan peningkatan kemakmuran bagi semua orang di dunia. Pekerja dan komunitas di seluruh dunia telah diberitahu secara efektif bahwa jika mereka mengurangi deregulasi, memotong dana untuk layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, dan secara umum menjadi lebih kompetitif atau tangan tak terlihat, akan mengeluarkan tangan model ekonomi standar dan globalisasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sekian dari saya. Terima kasih.